Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Valenti Margaret Simanjuntak dengan NPM 238330013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Risiko Kredit terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024. Baiklah, sebelum saya mulai presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Ibu Yusnaini yang telah membimbing saya dalam pekerjaan tugas ini. Baiklah, saya akan memulai presentasi yang pertama adalah latar belakang dari proposal ini. Sektor perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai lembaga intermediasi keuangan. Nilai perusahaan perbankan menjadi indikator penting bagi investor karena mencerminkan kinerja dan prospek perusahaan yang dalam penelitian ini diukur dengan price to book value. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu struktur modal yang diukur dengan long term debt to equity ratio, likuiditas yang diukur dengan loan to deposit ratio, dan risiko kredit yang diukur dengan non-performing loan. Pengelolaan struktur modal, likuiditas, dan risiko kredit yang optimal sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait ketiga faktor tersebut mendorong dilakukannya penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2023 sampai dengan 2024. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024. Apakah likuiditas mempengaruhi nilai perusahaan pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024, dan apakah risiko kredit mempengaruhi nilai perusahaan pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024. Adapun tujuan penelitian dari proposal ini adalah yang pertama, untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024. Yang kedua adalah untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024. Dan yang ketiga adalah untuk menguji pengaruh risiko kredit terhadap nilai perusahaan pada subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama bagi penulis. Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan tentang keuangan, perusahaan, dan sebagai pembelajaran untuk penulis selama proses pengerjaan proposal berlangsung dan sebagai syarat tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Yang kedua adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang yang sama. Dan yang ketiga adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menjaga performa perusahaan dan kinerja keuangannya untuk meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Baiklah, kita memasuki bab 2, yaitu yang pertama, pengertian nilai perusahaan. Perusahaan merupakan gambaran persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan yang tercermin dari harga saham di pasar. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan investor serta kesejahteraan pemegang saham yang semakin baik. Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, nilai perusahaan menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dan dalam penelitian ini diukur menggunakan price to book value atau PBV. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan nilai perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan harga saham serta mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi memberikan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan investor, menjadi indikator kinerja perusahaan, menarik minat investor baru, serta memudahkan perusahaan dalam memperoleh pendanaan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Yang selanjutnya adalah teori struktur modal. Struktur modal memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, yang membuat para ahli membentuk beberapa teori. Teori struktur modal ini menjelaskan bagaimana perubahan struktur modal mempengaruhi biaya modal, perusahaan, atau harga saham. Beberapa teori struktur modal tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah teori pendekatan tradisional atau traditional approach. Yang kedua adalah pendekatan Modigliani dan Miller.
Yang ketiga adalah teori trade-off, yang keempat adalah teori pengisyaratan atau signaling theory, dan yang kelima adalah teori pecking order, yang terakhir adalah teori keagenan atau agency approach. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya, serta menyalurkan dana pihak ketiga secara efektif. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan meningkatkan kepercayaan investor. Namun, likuiditas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah juga dapat menimbulkan risiko. Dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan loan to deposit ratio atau LDR sebagai indikator kemampuan bank dalam mengelola dana yang dihimpun. Nah, yang selanjutnya adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko kredit yang tinggi dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah, menurunkan laba, serta berdampak pada menurunnya kepercayaan investor. Dalam penelitian ini, risiko kredit diukur menggunakan non-performing loan atau NPL sebagai indikator tingkat kredit bermasalah pada perusahaan perbankan. Selanjutnya adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2023 sampai 2024. Berdasarkan daftar emiten sektor perbankan di BEI, terdapat sekitar 47 perusahaan perbankan yang tercatat di BEI dan dapat dijadikan populasi penelitian. Nah, sampelnya adalah sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan perusahaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI adalah sebanyak 47 perusahaan. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian, yaitu struktur modal, likuiditas, risiko kredit, dan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik, adalah serangkaian pengujian yang dilakukan dalam regresi linear ordinary least squares atau LS untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi, sehingga asumsi dasar hasil estimasi menjadi BLUE atau Base Linear Unbiased Estimation. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka hasil analisis regresi bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten oleh Fauzia alias et al. Tahun 2023. Yang selanjutnya adalah analisis regresi data panel. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan menggunakan data panel, yaitu gabungan antara data time series atau runtun waktu dan data cross-section antar individu atau antar unit. Selanjutnya adalah uji T. Adalah salah satu uji statistik inferensial yang digunakan untuk menguji signifikansi hubungan atau perbedaan antara dua nilai rata-rata, atau dalam konteks regresi linear, untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji digunakan untuk menentukan apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat secara individual dalam model regresi oleh Ervina Saleh tahun 2023. Nah, selanjutnya adalah uji F. Uji F adalah uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen melalui variabel-variabel independen yang digunakan. Uji ini membandingkan variasi yang dijelaskan oleh model atau variance regresi dengan variasi yang tidak dijelaskan atau variance residual. Uji koefisien determinasi atau koefisien determinasi R2 adalah ukuran statistik dalam analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar variabilitas atau variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model regresi. Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1. Di mana semakin dekat nilainya ke 1 menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel dependen, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan yang rendah oleh Ervina et al. Tahun 2023. Baiklah, sekian hasil presentasi proposal saya. Saya harap presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya meminta maaf jika ada salah kata saat penyampaian materi. Terima kasih.